Bapak atau Ibu? Sama. Nah, sini dua-duanya. Ini ada ya, ya. Kalau kemarin sempat sulit nggak? Sempat sulit sekali. Tapi sekarang udah Sudah tersedia. oh, intinya masyarakat tidak beli murah, tidak beli kemasan juga banyak. Yang kemarin memang agak sulit ya, tapi sekarang agak enak ya. Bu, untuk jualannya sekarang jualannya berapa dijual Bu? Untuk sekarang 15.500 Bapak. Per kapan itu Bu? Ada. Per kapan? Kalau yang kemasan, Kalau Ini yang kemasan nih. kemasan Kalau per liternya berapa begitu? liternya kita jualnya 18.000 Per hari ini Bu ya? Per Iya. kapan? Kemasan ya, kemasan itu. pokoknya Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Sukaro apa? Kalau Pak sehat-sehat ya. Kalau ada apa-apa kontak saya langsung. Iya. Kalau tahu nomor kontak. Ini Pak ini tulis ya. Coba ada Bu, boleh tahu namanya siapa Bu? Saya Ibu Linda apa? Bunda Siru Bu. Linda Purmahir. Enggak tanya nomor teleponnya sekalian. Karena bapaknya dimarahin lo ntar. Iya, sempat. Kalau telur, Telur kebetulan masih normal. kalau gula Bu. Normal. Long. Mendadak. Ibu Pak. Hilang Ibu. Mendadak turun. Oh. Mundur Ciki. Woi. Ini Pak. Ini karmanya. Apa Pak? Guys, Jip, mundur Jip. Pak. Jip. Mundur Jip. Wih. Om Ayu. Geser dikit. Cari beras saya. Kalau beras di rumah saya habis Pak. Beras merah. Ini ada yang Ini Pak. Oh iya. Bentar ya Pak. Ini yang setengah kilo, yang ini yang kilo. Modelnya kilo ya Pak ya? Kiloan. Ya, panjang tangan. Tapi lancar ya Pak. Kalau kemasannya ada? Kemasan. Oh, bisa diambil satu. Ini ya, murah. Tapi stok mudah ya Pak ya? Ada lah ya, gitu. Ada. Semuanya ada. Lainnya dengan baik Pak. Baik Bapak Yoko Pamungkas, Pak. Maaf, perkenalan. Pertanyaannya mengarahkan stoknya ada ya Pak ya? Mana mau bilang enggak ya? Ya, terbaik. Jualan enak dan juga semua masyarakat sudah. Tanpa ada tambahan katanya nih Pak. Menurut gimana Pak? Mana mau bilang enggak nanya polisi? Nanti ada stoknya. Ada. Atas KDI deh. Ini gula lokal. Cukup lah. Beli Pak. Dari Jawa. Ada yang tanya? Namanya siapa Pak? Nama saya Pak. Tinggal di mana Pak? Tinggalnya di dalam kota. Oh ini gula, lagi ngurus gula. Lagi memang coba Pak. Bangga. Oh lebih berat gulaan minyaknya tadi pakai hati. Mari Pak. Oke. Menurut pedagang yang ditanyai di sini, harga per liternya minyak goreng yang mereka jual sebesar Rp18.000 per hari ini.
Sementara bahan pokok seperti gula, beras, dan lain-lain mereka sebut harganya masih normal. Nanti nggak bisa orang belanja. Nggak ada yang beli sayur? Nggak ada, Mas. Mau ada yang mau beli sayur nggak? Mentah aja. Tanya. Makan dulu lah, lapar ini. Yang sedang hari ini seperti apa? Terima kasih teman-teman media semuanya. Sebelum saya mulai, saya penasaran ini. BNN ya? Iya, Tadi di sana mulai ya, Swastiastu. Terima kasih rekan-rekan media pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya Kapolres Denpasar melakukan pengecekan minyak goreng. Itu mengecek kesediaan baik itu yang ada dalam bentuk kemasan maupun utamanya yaitu eceran, minyak goreng eceran. Bagaimanapun telah kemarin hari Jumat tanggal 17 Maret Bapak Kapolri telah melakukan pengecekan ke distributor yaitu PT Star. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengecek sampai ke pasar-pasar, sampai ke konsumen. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Astungkare saya mengecek di salah satu pasar di sini, pasar tradisional, itu stok minyak goreng curah khususnya aman atau ada stok semuanya, dan minyak kemasan juga mudah didapatkan. Kegiatan hari ini harga itu gimana, Dan? untuk harga sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi, sudah semuanya sesuai dengan Permendak 11 tahun 2022. Sejak kapan diberlakukan dan harga HET itu? HIT diberlakukan mulai tanggal 16 Maret tahun 2022. HIT terbaru yaitu 1 liter 14.000, 1 kilo 15.500. Berarti tapi kemarin sempat di 20.000 Pak, dan kemarin itu apa yang terjadi sebenarnya? Ya makanya kita melakukan pengecekan sebenarnya di sini. Mari kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama, kita mengendalikan semuanya. Utamanya yang terpenting salah satunya yang sekarang adalah distribusi. Tersedia dulu. Seperti itu ya. Tersedia semuanya, dan tidak hanya berhenti di sini saja. Nanti tim Satgas Pangan itu akan melakukan pengecekan setiap hari. Ya nggak usah khawatir, kita lakukan pengecekan setiap hari terkait dengan yang pertama, yang terpenting adalah ketersediaan minyak goreng. Ya, utamanya minyak goreng curah itu yang terpenting. Dan penegasan sendiri, dan kalau semisal nanti ada yang bermain untuk distribusi dan memang ada yang yang terpenting rekan-rekan sekalian, distribusi dari distributor ke subdistributor dan ke konsumen utamanya ke masyarakat, tidak dilarikan pada kepentingan contoh untuk industri. Yang terpenting itu distribusinya, masyarakat aman, ada stok, itu yang terpenting. Dan untuk pengawasannya, Kapolri menekankan bahwa untuk minyak curah konsumsi jangan sampai dilarikan ke industri. Nah itu sampaikan tadi. Untuk pengawasan di Denpasar sendiri bagaimana, Dan? Pengawasannya kita ada Satgas Pangan, ya Satgas Pangan akan turun setiap hari, kemudian nanti utamanya berelaborasi dengan Dinas Perdagangan, dan satu lagi koordinasi elaborasi dengan kepala pasar setempat. Kita selalu melakukan elaborasi, kita pantau bersama-sama. Itu yang terpenting rekan-rekan sekalian. Dan saya meminta pada rekan-rekan, mari kita sama-sama memonitor ya distribusi, dari mulai kebetulan di sini distributor sampai ke nanti ke pasar. Seperti pengawasan minyak curah dijadikan kemasan itu bagaimana? Sama, kita nanti akan melakukan pengawasan deh. Kalau ada laporkan, ya laporkan ya. Ingat, kita akan tidak tegas. Kemana laporannya, Nan? Kemana untuk laporannya? Laporan. Itu saya. Ayo. Mohon izin untuk yang ini, selain juga kaitan untuk memastikan ketersediaan dan jaminan migor, apa juga kaitan untuk persiapan untuk hari Ramadan itu, Pak? Nanti kita Ramadan ketemu lagi. Enggak, dia kan sekarang sudah mulai fluktuasi
Belum mulai ya, Ini Pak? gini. Apa aku minta tolong teman-teman ya? Yang ini jangan cut dulu. Rekan-rekan pengen berita ini dulu. Nah, nanti mau menjelang Lebaran kita ngecek Oke. sama-sama ke Peminda. Oh gitu ya. Iya sabar nanti. Satu-satu, Kapolri Pak, belum ya. ngecek. Cepat tahu lebih dulu. Ayo makan sama-sama saya. Cepat tahu lebih dulu gitu Pak, lebih dulu untuk memastikan pertama ketersediaan, yang kedua Enggak, kita lebih kepada distribusi minyak ya. minyak goreng gitu. Minyak goreng distribusi. Nanti habis itu kita ngecek bahan pokok lainnya. Sesuai ini ya, sesuai arahnya Pak Kapolri ya. Iya, itu dulu. Distribusi, intinya itu. Distribusi, harga tersedia. Barang tersedia. Ini Sampai sekarang belum, tapi tetap kita operasi. Pokoknya saya minta peran serta lah dari rekan-rekan sekalian supaya bisa ikut monitor, kalau ada laporkan. Kita ada satgas pangan ya. sejauh ini ada laporan. Belum ada sampai sekarang. Tapi kita monitor tiap hari kok. Pak Serse ini tidak mukanya. Kita tanya siapa namanya, tahu dia. Tiap hari datang minyak. Dan kemana sih laporannya itu kan? Ya. Apakah harus ada ke Polresta atau pos tertentu yang bisa dituju untuk laporan? Kita ada posko, poskonya ada. Di mana itu? Ya, jadi Polres lah. Nah, kalau untuk distribusi migor di Bali seperti apa? Apakah distribusinya bagaimana pengawasan dari polisi? Kita distribusinya gini, jadi dari mulai di distributor seperti dilakukan Pak Kapolri kemarin, ya kan, terus kemudian kita ke subdistributor. Nah, setelah subdistributor baru kita cek kepada para penjual-penjual di pasar, kemudian konsumen. Kayak tadi ini kan kita langsung ke konsumen dari hulu sampai hilir. Bedanya kita kan tidak ada perusahaan ya. Di penugasan belum ada yang mafia minyak atau Belum ada Astungkare. stok gitu, belum ada. Astungkare, senang sekali ada. Hari ini pagi hari ini udah pada lapar belum? Aku lapar belum makan. Mari kita Sama dong. makan di mana kita? Ini rame-rame sih. Di mana? Sini aja. Dari penjelasan Kapolresta Denpasar terkait pengecekan distribusi minyak goreng di Pasar Kerenang Denpasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.